Breaking news, dalam dunia keagamaan, debat seringkali menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan menguji pemahaman seseorang terhadap ajaran agama. Namun sebuah fakta mengejutkan terungkap ketika Ustadz Wafi mengungkapkan bahwa Kiai Imad yang terkenal dengan tesisnya yang mendustakan nasab habaib di dalam ceramahnya sebenarnya banyak menolak ajakan debat tentang nasab habaib. Meskipun Kiai Imad secara lantang menyatakan kesiapannya untuk berdebat dengan siapa saja, namun ketika didatangi oleh pihak yang mengajukan debat, ia tidak memberikan respon yang memadai. Seorang tokoh santri lulusan Sidogiri, Ustadz Wafi, mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan yang melibatkan Kiai Imad. Ustadz Wafi menuturkan bahwa Kiai Imad dalam ceramahnya kerap kali menegaskan kesiapannya untuk berdebat dengan siapapun yang ingin menantangnya. Namun, fakta yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Kiai Imad seringkali malah menolak ajakan debat yang berkaitan dengan nasab habaib. Ajakan debat ini bertujuan untuk membahas atau memperdebatkan sejarah nasab habaib yang didustakan oleh Kiai Imaduddin. Menurut Ustadz Wafi, ketika beberapa orang yang berkepentingan ingin mengajukan debat kepada Kiai Imad terkait nasab habaib, mereka malah menghadapi kendala dalam berkomunikasi dengannya. Ustadz Wafi menyatakan bahwa Kiai Imad tidak memberikan respon yang memadai dan tampak menghindari ajakan debat tersebut. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam yang sering mendengar ocehan Kiai Imad lalu lalang di channel YouTube para pendukungnya. Mengapa Kiai Imad yang sering berbicara dengan lantang di mimbar dan menyampaikan keberaniannya untuk berdebat enggan menerima tantangan debat tentang nasab habaib? Apakah ada alasan tertentu di balik sikap penolakannya ini? Ustadz, begini, saya sudah komentar di video jenengan. Kenapa kok narasi saya agak panas mengenai beliau? Karena ada beberapa orang yang mengajak ya beliau berdiskusi itu sampai detik ini gak ada tanggapan. Baik dari Alawi sendiri, dari Dzurriyyah, ataupun yang lain. Makanya saya sengaja memang agak saya panaskan narasi. Mungkin dengan seperti itu akan ada tanggapan. Dan saya sudah dihubungi oleh salah satu utusan Kesultanan Banten. Beliau menghubungi saya dan siap memfasilitasi. Nah, dan tadi ada teman saya juga yang sudah sampai menyampaikan suratnya langsung ke pondok pesantren beliau, Kiai Haji Imaduddin Othman. Jadi sudah ada yang ke sana, putusannya itu sudah ada yang ke sana bawa surat, tapi tidak beliau temui karena beliau sibuk katanya. Jadi saya tinggal nunggu kabar selanjutnya. Kalau beliau mau di Samarinda, alhamdulillah karena nanti semua fasilitas akan kita biayai semuanya, ya. Mungkin kalau wakil beliau juga datang, ya tafadhol. Ini yang namanya ilmiah ya, namanya ilmiah pasti bisa dikejar. Pentahan ilmiah, biasalah seperti itu, seperti tahafutul falasifah antara Imam Ghazali dan Imam Ibn Rushd seperti itu. Cuma untuk menemui beliau, karena saya dengar bukan hanya sekali beliau mengatakan menerima pantangan debat bahkan sedunia. Jadi saya kaget ketika ada salah satu orang yang dekat dengan beliau ada chat WA, ya ada chat WA bahwa beliau tidak menerima kecuali utusan dari Bani Alawi katanya. Loh, kok tidak sama seperti ceramahnya? Kan gitu. Di ceramahnya yang beliau sampaikan di depan umat itu beliau siap menerima tantangan siapapun. Dan itu viral ada di mana-mana itu. Dengan ketegasan beliau yang apa ya? Ya saya yakinlah karena itu karya beliau yakin dengan jawaban beliau itu. Tapi tesis tidak bisa dikatakan ilmiah kalau tidak pernah dibedah. Masyarakat berharap Kiai Imad dapat memberikan klarifikasi terkait sikapnya yang kontras antara apa yang ia ucapkan di mimbar dan tindakan sebenarnya di luar ceramahnya. Hingga saat ini, Kiai Imad belum memberikan penjelasan resmi terkait penolakan ajakan debat tersebut. Kehadiran Ustadz Wafi yang membuka fakta ini menjadi sorotan publik. Dan banyak pihak menantikan respon dari Kiai Imad apakah beliau benar-benar bernyali untuk mempertanggungjawabkan penelitian dan kegaduhan yang telah dia buat atau tidak.